Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mempresentasikan mata pelajaran bahasa Indonesia yang berjudul artikel. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nana Madani. Ada Rizka Apriliani, Rizky Andika, Muhammad Raihan Sofyandi, dan Sabar Maulana. Pengertian. Artikel dapat dipahami sebagai suatu rangkaian atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta dan opini untuk dipublikasikan di media, baik itu media cetak, media online, bahkan juga sekarang banyak artikel yang diunggah di media sosial. Sebuah artikel dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur pembaca. Secara umum, struktur artikel memiliki 3 bagian. Yang pertama ada bagian pernyataan pendapat atau tesis, memiliki fungsi sebagai pembuka artikel yang terdiri dari orientasi atau tahap pengenalan dari isi artikel yang akan dibahas. Yang kedua ada bagian argumentasi. Pada bagian ini, artikel memuat tentang penjelasan pokok permasalahan yang coba dibahas dan dikupas secara faktual dan informatif. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, ada bagian pernyataan ulang atau reiterasi. Pada bagian ini, artikel akan memuat kalimat kunci yang merangkum berbagai penjelasan ke dalam bentuk simpulan. Tujuan teks artikel bagi penulis yaitu, yang pertama, untuk menyampaikan suatu gagasan yang memuat data dan fakta. Yang kedua, untuk berpikir secara sistematis. Yang ketiga, sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah. Yang keempat, untuk menguraikan atau membahas pokok masalah yang telah ditentukan oleh peneliti. Dan yang terakhir adalah untuk menjelaskan atau membahas suatu masalah sesuai bidang ilmu tertentu. Untuk tujuan dan manfaat yang diterima pembaca artikel yaitu, yang pertama, sarana mendapatkan pengetahuan dan informasi. Yang kedua, sarana untuk mengedukasi. Dan yang terakhir adalah sarana hiburan bagi pembaca. Ciri-ciri artikel. 1. Ringkas, padat, jelas, dan tuntas. 2. Isi dapat mengandung fakta atau opini didasari teori dan data yang valid. 3. Bersifat informatif dan faktual. 4. Berbahasa baku, kalimat yang lugas, denotatif, dan efektif. 5. Metode penulisan artikel dibuat sistematis, sehingga pembaca dapat mengerti isinya dengan mudah. Kaidah kebahasaan sebuah artikel. 1. Kata keterangan digunakan untuk mendeskripsikan ekspresi dari sikap penulis sehingga bisa lebih meyakinkan pembaca. 2. Kalimat aktif digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Kalimat ini memiliki subjek yang aktif sehingga bisa disebut kalimat aktif. Contoh, kamu sedang asyik bermain game. Di sini saya akan membacakan tentang kaidah kebahasan sebuah artikel dari 3 sampai 5. Yang ketiga, ada kata penghubung atau konjungsi. Untuk menghubungkan kalimat, kata penghubung yang biasa digunakan yaitu seperti kemudian, setelah itu, oleh karena itu, namun, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada kata kerja mental, material, dan relasional yang digunakan untuk menjelaskan perasaan atau tindakan dari penulis. Contohnya seperti semangat untuk kata kerja mental, membaca untuk kata kerja material, adalah untuk kata kerja relasional. Yang kelima, ada kosakata tambahan untuk membuat artikel menjadi lebih menarik dan berkualitas. Penulis artikel biasanya memakan banyak kosakata tambahan. Lalu ada jenis artikel. Yang pertama, artikel praktis. Sebuah artikel yang fokus pada keterampilan daripada pengembangan pengetahuan. Artikel ini bersifat naratif. Contohnya yaitu artikel yang membahas cara memperbaiki sesuatu sehingga mengoperasikannya. Lalu yang kedua ada artikel ringan. Membahas masalah ringan sehingga tidak memerlukan pemahaman yang mendalam. Menulis biasanya menyajikan artikel lelucon. Contohnya artikel ini banyak ditemukan di platform media sosial, majalah remaja, hingga blog di internet. Yang ketiga ada artikel opini. Artikel ini membahas suatu permasalahan berdasarkan opini atau pendapat dari penulis. Dalam membuat artikel ini, penulis menyajikan beberapa data pendukung sehingga lebih yakin dan percaya dengan opini yang disampaikan. Artikel ini biasanya ditulis oleh seorang penulis yang ahli.
Yang keempat, artikel analisis ahli. Artikel ini dapat dikatakan jenis artikel yang paling serius. Artikel ini dimuat laporan yang sistematis tentang suatu hasil penelitian, misalnya seperti skripsi, tesis, disertai, atau penelitian lainnya. Ya, lalu ada salah satu contoh artikel dengan judul Bunga Pertama Mekar di Luar Angkasa, yang diawali dengan pembukaan. Pembukaan sendiri yang menjelaskan atau menyisipkan sebuah pernyataan di awal tulisan pada sebuah artikel. Lalu yang kedua yaitu isi. Isi yaitu apa sih? Isi adalah artikel. Isi adalah sumber dari fakta yang sebenarnya berupa karya tulis, sebuah karya tulis yang padat, singkat, dan jelas. Lalu yang terakhir ada penutup. Penutup yang diartikan yaitu inti atau kesimpulan dari sebuah artikel yang ditambahkan kata-kata mutiara, ajakan, pernyataan, saran, renungan, dan harapan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun apapun yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.